Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Oktaviani SPDSD. Saya mengajar di SD Negeri Bukit Batu 3, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendiseminasikan modul budaya positif kepada rekan-rekan di sekolah di SD Negeri Bukit Batu 3. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya kita semua masih dapat hadir di sekolah kita ini untuk melaksanakan tugas kita, kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita di SD Negeri Bukit Batu 3. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita sanjung tinggikan kepangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Tadi Ibu sudah berpesan, katanya kegiatan ini akan diwakili oleh Bapak Wakil Ketua Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Warsino SPDI. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya di kelas ini, memenuhi undangan saya, ya, untuk saya mendiseminasikan pemahaman budaya positif yang telah saya dapat selama saya menerima pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Nah, Bapak Ibu, tentang budaya positif ini saya yakin dan percaya kita semua di sekolah, menurut saya kita telah melaksanakannya. Cuman mungkin kita belum paham bagian-bagiannya. Ya, tapi saya yakin dan percaya kita sudah melakukannya. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke pemahaman
selanjutnya saya ingin kita tadi seharian sudah mengajar, tentunya banyak pola tingkah anak kita ya. Ada yang tidak mengerjakan PR, ada yang belum bisa membaca. Jadi kita buang dulu aura-aura negatifnya. Saya mohon coba Bapak Ibu berdiri dulu. Iya. Nah, Bapak Ibu lakukan hal ini simpel sekali, simpel, murah, dan insya Allah dapat pahala. Kalau kita melakukannya ikhlas dari hati, insya Allah dapat pahala yang luar biasa. Nah, apa itu kegiatannya? Saya mau Bapak Ibu berhadapan dengan kawan sebelahnya. Ayo, kita tampilkan aura positif kita, ya. Benar Bapak Ibu, belum dimulai saja aura positif Bapak Ibu sudah kelihatan, belum dimulai saja sudah kelihatan, alhamdulillah. Ya bahkan ada yang sudah tertawa ya Bapak Ibu. Padahal perintahnya cuma lakukan senyum yuk. Saya mau 30 detik saja kita mau mengeluarkan aura positif kita untuk rekan di sebelah kita ya Bapak Ibu ya. Coba kita mulai ya. 1, 2, 3. Manis sekali senyumnya ya. Iya. Kita keluarkan stres kita. Ada masalah di rumah. Iya baik Bapak Ibu, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah dengan sedikit senyum, murah kan Bu? Kegiatannya murah kan? Nggak perlu kita manjat-manjat kemana, nggak senyum, tapi ikhlas ya Bu dari hati. Kalau tidak dari hati kita pasti juga tahu bahwa senyum itu gak ada makna. Hal seperti ini bisa kita buat juga di kelas kalau sudah anak-anak sudah mulai libur atau jam-jam rawan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, ini sebelumnya di awal pembelajaran ini kita ada beberapa pertanyaan pemantik. Jawab saja Bapak Ibu sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, yang pernah kita lakukan, yang sering kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu, pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju ya? Nah, yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Iya, alhamdulillah kalau setuju. Lanjut. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa budaya positif itu kita pasti sudah pernah melakukan, cuma kita belum paham bahwa sebenarnya kita lakukan itu sudah ada bagian-bagiannya. Di sini kita akan membahas sedikit tentang positive mindset, ya pemikiran positif kita. Seperti tadi kita sudah mengeluarkan aura-aura positif kita ya, disuruh senyum malah ada yang guyu, ya ceritanya senyum tapi disuruh ketawa, berarti kan dia memang happy. Nah, apa itu budaya positif? Bapak Ibu, budaya positif itu ternyata perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Bapak Ibu, kalau kita bicara nilai, tentunya kita nilainya mau yang positif atau negatif? Positif ya, nilainya yang bagus. Nah, seperti yang saya diseminasi yang lalu tentang visi sekolah, nilai-nilai itu tidak jauh dari profil pelajar Pancasila. Nanti arahnya akan ke sana, ke profil pelajar Pancasila. Nah, untuk kita menciptakan budaya positif, ternyata ada konsep-konsep inti yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Di sini ada 6 modul. Yang pertama disiplin positif, nanti akan kita bahas bersama. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah. Saya yakin ada beberapa kelas yang sudah melakukan ataupun membuat keyakinan kelas. Kalau belum nanti sama-sama kita penuhi. Yang ketiga, keempat kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga resolusi. Nah, dari yang keenam ini kira-kira mana materi yang kira-kira menarik atau yang belum pernah diketahui? Jadi 3 restitusi, iya nanti kita akan ke sana. Nah, sekarang ada permainan lagi Bapak Ibu.
Iya, Pak No, Bu Siska A, Bu Susi, Bu Seri B. Nah, yang A, silakan genggam tangannya sekuat tenaga. Satu aja boleh, satu. Bayangkan di genggaman ini, Bu Susi sama Bu Seri juga ayah. Bayangkan di genggaman tangan ini hal yang paling berharga. Mau istri yang cantik, suami yang ganteng, mau emas 2 mayang, mau uang 2 miliar. Yang mana kira-kira paling berharga? Nah, yang B, Bu Fitri, Bu Lutfi, Bu Subu, Miss Nurda sama Pak Nasib, silahkan rayu teman Anda, silahkan goda teman Anda, silahkan ancam teman Anda, ya, mau mengancam, merayu, menggoda agar teman Anda yang menggenggam tadi barang berharga mau membukanya. Silahkan. Bapak Ibu, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu, ada yang berhasil merayu temannya? Tidak berhasil? Iya. Berarti sudah dengan rayuan yang tadi sudah mengancam? Belum? Nggak berani ancam kita lebih baik. Bapak Ibu, genggaman tangan kita, genggaman tangan kawan kita, mungkin dia tidak melepaskan genggamannya, kemungkinannya. Mungkin tidak, yang tadi tetap dengan pendiriannya mengepal tangannya. Mungkin Bapak Ibu? Mungkin ya, mungkin. Atau kemungkinan kedua, mungkin tidak dia melepas genggamannya. Mungkin juga ya Bapak Ibu ya. Iya betul. Atau dari faktor dari luar. Nah, dia menggenggam tangannya, tetap menggenggam tangannya, atau dia membuka tangannya. Siapa yang mengontrol sebenarnya kedua itu? Iya. Siapa yang mengontrol impulsif? Diri sendiri. Ya, kita yang mengontrol. Kita buka, mau kita tutup. Ini dua mayam loh. Berapa sekarang 2 mayam? Mau ada pistol di sini pun yang mikir-mikir juga. Tapi ketika membuka dan tetap menutup, itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Itu nanti yang saya arahkan ke disiplin positif. Nah, tapi Bapak Ibu, ternyata sekarang ada pergeseran paradigma namanya tentang teori kontrol, di mana kita selalu berpikir bahwa guru yang mengontrol murid. Ya, tapi sebenarnya ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, sebenarnya harus memang teori kontrol itu ada di diri kita masing-masing. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata tidak Bapak Ibu. Walaupun kita terlalu sering mengkritik anak akan menjadi rendah diri, anak akan menjadi down, dan dia akan jadi malas dia beberapa apa karena selalu kita kritik. Selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mentang-mentang kita guru, sesuka-suka hati kita, padahal tidak seperti itu sebenarnya. Lanjut. Nah, di sini ternyata Bapak Ibu ada sesuatu tentang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon, artinya dari dorongan luar, dari paksaan luar, kepada pendekatan dari teori kontrol. Teori kontrol ini maksudnya memang sudah ada dalam diri dia sendiri. Kalau dalam stimulus respon itu, ini saya bacakan sekilas saja. Kita berpikiran bahwa kebutuhan kita semua sama. Ya, kalau memang dari luar. Tapi kalau memang dari positifnya dari dalam kita, dari dalam diri kita, realitanya itu kebutuhan kita berbeda. Ya, kebutuhan Bu Fitri beda, kebutuhan Bu Susi beda. Bu Fitri anaknya sudah mau kuliah, pasti beda kan? Kebutuhannya beda, seperti itu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal harusnya kita memiliki gambaran yang berbeda. Penilaian kita tentang orang pasti berbeda-beda. Selanjutnya, perilaku buruk dia dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal yang sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Harusnya, kalaupun dia salah, pasti ada
hal-hal baik yang tersirat ataupun tersurat dari perilaku beliau tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya skip saja. Baik, baru kita masuk ke disiplin positif. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Disiplin. Apa ya Bapak Ibu? Tepat Aturan waktu. ya? Tepat waktu. Aturan, tepat waktu, hukuman ya Bapak Ibu ya. Hukuman, kalau dilanggar dihukum. Bahkan di masyarakat sering sekali kita dengar peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Itu sudah sering kita dengar, bahkan mungkin sudah tercerna di pemikiran kita, atau bahkan mungkin kita melakukan hal itu gitu. Tapi sebenarnya di sini yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu tentang disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, seperti yang tadi, kesadaran berarti dari diri sendiri, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Artinya Bapak Ibu seperti ini. Ternyata selama ini harusnya yang kita tanamkan itu adalah disiplin kepada anak-anak. Kita harus menghindari hal-hal yang berupa ancaman maupun hukuman. Teori ya Bapak Ibu. Teori Bapak Ibu. Sebenarnya itu teori. Tapi yang sebenar-benarnya ya seperti ini. Kita bayangkan bagaimana pola pikir, pola ajar guru-guru kita yang lalu dengan kita sekarang jauh berbeda tentang mengenai hukuman. Tapi kita sama-sama tahu, sama-sama sadar bahwa kita sekarang terbelenggu dengan HAM, peraturan dan aturan segala macam. Tapi tidak apa-apa Ibu, kita lanjut. Nah, ini dia tadi yang saya katakan, nilai-nilai kebajikan universal itu muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Ya, seperti yang lalu saya sudah diseminasi tentang visi sekolah kita, itu tujuan akhirnya adalah menciptakan peserta didik kita di SD Negeri Bukit Batu 3 ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini sering kita dengar ya, anak-anak menyanyikan ya, ternyata bukan sekedar menyanyi saja, tetapi nilainya sebenarnya ada. Nah, biar semangat kita nyanyikan sama-sama ya Bapak Ibu ya, pasti bisa semua ya. Ya, yang pertama ya, ayo 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik Bapak Ibu, hal-hal yang seperti ini bagus sekali kalau kita jadikan di awal pembelajaran. Jadi anak-anak semangat untuk belajar. Nah, ini Bapak Ibu. Sekarang tepuk dada, tanya selera. Selama ini kita melakukan sesuatu itu, ternyata kita orang dewasa, ternyata ada juga motivasinya perilaku manusia. Ada 3 bagian kita melakukan sesuatu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, kalau saya tanyakan, tidak perlu dijawab, jawab saja dalam hati. Bapak Ibu melakukan sesuatu itu berdasarkan dengan nomor berapa? Ya, kalau contohnya gini lah Bapak Ibu, kita pinjam. Tujuannya takut apa? Takut kalau tidak pinjam nanti hukumannya, tunjangannya dikurangi. Masih seperti itu nggak Bapak Ibu? Manusiawi ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau kita pinjam cepat, tidak dapat uang makan. Berarti yang kedua ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Rasa saya itu manusiawi kalau kita masih berpikir seperti itu, masih berpola pikirnya seperti itu. Kita takut dihukum, takut nanti tunjangan sertinya dikurangi, takut nggak dapat uang makan, takut
tidak dapat tanda tangan. Itu manusiawi ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata yang bagus itu adalah kita melakukan sesuatu itu karena kita memang menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kita belajar sama-sama, kita mulai dari diri sendiri, bagaimana kita nanti bisa kepada poin yang ketiga. Nah, sekarang baru kita masuk tadi ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu selama kita mengajar sudah beberapa tahun, pastinya kita menghadapi masalah yang berhubungan dengan anak-anak. Ya tidak ada kita 2 tahun mengajar anak-anak gak ada berantem, anak-anak tidak ngebully kawannya, anak-anak tidak mengerjakan PR. Gak ada ya Bapak Ibu. Pasti ada satu masa kita menghadapi masalah, dan ternyata dalam penyelesaian masalah itu Bapak Ibu ada 3 poin yang terjadi. Yang pertama, kita melakukan hukuman. Itu merupakan ternyata identitas gagal kita Bapak Ibu kalau kita menghukum menurut aturan. Tapi kalau saya pribadi nggak menghukum, rasanya ya itu tadi ujung-ujungnya kita terbelenggu dengan HAM tadi ya. Kemudian yang konsekuensi itu termasuk dia identitas sukses, dan restitusi itu juga termasuk ke identitas sukses. Kalau dalam hukuman Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nanti kita perdalam lagi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan di restitusi, restitusi merupakan pilihan. Nah, kalau di negatifnya langsung Bapak Ibu, kira-kira seperti ini kalau kita menghukum anak-anak. Awas ya, kamu balik lagi ya. Nanti panggil orang tua kamu, atau kamu nggak usah masuk kelas ibu. Itu ternyata hukuman Bapak. Pernah kita lakukan Bapak Ibu? Pernah ya Bapak Ibu? Bahkan sering ya Bapak Ibu. Ternyata itu termasuk identitas gagal gitu Bapak Ibu. Nah, kalau yang dalam posisi netral itu dalam konsekuensi, itu kita berbicara lebih kurang seperti ini. Lakukan ya yang Ibu bilang ya. Apa tadi Ibu bilang? Jangan terlambat kan? Itu masuk ke konsekuensi. Dan ini pernah juga nggak kita buat? Pernah kan? Iya pernah. Kita Bapak Ibu hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sebenarnya sudah sering kita lakukan, pernah kita lakukan. Nah, kalau dalam posisi restitusi dia lebih bahasanya lebih halus lagi Bapak Ibu. Kurang lebih seperti ini. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ada Bapak Ibu kita bilang seperti itu? Pernah juga kita lakukan kan? Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketiga ini sebenarnya pernah kita lakukan. Lanjut. Nah, ini dia. Berdasarkan tahunan di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga hal ini ternyata yang sering kita lakukan, tetapi sebenarnya kita tidak bisa memilah-milah mana hukuman, mana konsekuensi, dan mana restitusi. Hukuman itu Ibu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Itu termasuk ke dalam hukuman. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah. Nah, saya sendiri masih membuat konsekuensi Bapak Ibu. Kalau tidak tiket, saya hukum 1.500. Ya, itu masuk ke konsekuensi. Nah, sedangkan restitusi, ini dia restitusi yang tadi kita bilang belum kita dengar ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, inilah tentang restitusi. Inilah yang diharapkan kita sekarang menyelesaikan masalah dengan restitusi. Kita hukuman, konsekuensi itu kita minimalkan, dan kita sekarang harus melalui restitusi. Insya Allah kita bisa. Teorinya insya Allah kita coba nanti ya. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa kejadian. Mari kita bahas satu persatu. Apakah ini termasuk konsekuensi
konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Ya terencana dia kan. Konsekuensi ya Bapak Ibu. Nah yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, ini baru hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, membersihkan WC karena merusak pensil temannya. Hukuman, terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Apa Bapak Ibu? Hukuman? Baik. Hukuman Bapak Ibu. Hukuman. Iya. Lanjut. Nah, di sini sekarang kita sering sekali dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Ya, ternyata penghargaan itu bisa kita lakukan, tetapi pengaruh jangka panjang. Ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian lagi penghargaan itu tidak semuanya efektif. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, merusak hubungan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum. Yang seharusnya adalah harus ada motivasi dari dalam diri kita sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, tadi seperti yang tadi, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu? Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Belum terbayang Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Ini aturan kan Bapak Ibu? Ini aturan. Sering kita lakukan atau sering kita langgar? Langgar ya Bapak Ibu. Harusnya kalau memang peraturan ya harus kita laksanakan. Tapi kenapa? Tetap juga kita langgar. Padahal kalau kita meyakini, ya Bapak Ibu, meyakini bahwa dengan helm ada nilai keselamatan bagi diri kita. Betul tidak Bapak Ibu? Iya kan? Kalau kita meyakini ada nilai keselamatan dari menggunakan helm saat kita mengendarai roda 2. Sama seperti yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa gunanya peraturan itu? Tetap juga kita langgar kan? Tapi sekali lagi, kalau kita meyakini kalau kita menggunakan masker, kalau kita mencuci tangan, ada nilai keselamatan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu, ternyata keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Ya, kalau keyakinan kelas berarti kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru saja dan sifatnya satu arah. Nah, hal-hal seperti ini yang sering kita lihat banyak yang tidak dilakukan. Nah, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya di sekolah kita saya ada beberapa kelas yang sudah membuat keyakinan kelas. Kalaupun belum, setelah ini sama-sama kita buat masing-masing keyakinan kelas kita sendiri. Untuk apa? Agar anak-anak kita lebih terarah, kita juga lebih terarah. Ada patokannya, kebenaran patokan yang kita pegang. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, Bapak Ibu, simpel sekali kegiatannya. Mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Ya Bapak Ibu, kita kasih aja anak-anak itu
kertas sticky note seperti ini. Kita tanya mereka mau peraturan seperti apa. Yang kedua, semua mencatat semua masukan dari peserta didik. Jangan dari kita saja Bapak Ibu, tidak efektif. Biarkan mereka yang mengeluarkan pendapat mereka. Nah, yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Bu, anak-anak pasti nulisnya ya dengan bahasa mereka. Atau pertama seperti ini dia bilang, jangan buang sampah sembarangan. Itu kan kalimat negatif ya. Coba kita ubah menjadi kalimat positif. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Itulah tugas kita nanti, mengganti kalimat negatif dari anak-anak menjadi kalimat yang positif. Lalu tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, boleh 3 atau 7 keyakinan. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya, dan keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Itulah patokan kita, patokan anak-anak untuk mendisiplinkan mereka. Nanti yang belum sama-sama kita buat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ternyata ada posisi kontrol guru Bapak Ibu. Saya yakin hal-hal yang kelima ini pernah kita lakukan, sering kita lakukan, tapi kita tidak paham ternyata itu merupakan posisi kontrol guru. Ada 5 Bapak Ibu dalam posisi kontrol guru ini dalam kita sebagai guru untuk menyelesaikan permasalahan di kelas. Nah, yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tolong Bu Sherly bagikan satu persatu. Saya mau Bapak Ibu menuliskan satu posisi yang sesuai dengan diri Bapak Ibu. Simpan saja kertasnya, yang penting nanti di akhir akan saya tanya lagi. Apakah selama ini kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Silakan Bapak Ibu isi saja. Iya, pilih salah satu Bu. Yang selama ini sudah kita lakukan. Ya, tidak apa-apa, bukan tentang benar salah, tapi ini tentang apa yang sudah kita lakukan selama ini. Boleh sebagai teman, boleh sebagai penghukum, boleh sebagai pemantau, boleh sebagai manajer. Sudah, simpan saja setelah ditulis, simpan saja. Nah, untuk itu biar ada gambaran, mari kita lihat video berikut ini. Ini merupakan posisi penghukum. Pernah tidak kita seperti ini? Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bapak Ibu, pernah kita melihat anak kita terlambat? Pernah ya? Di sini dia sebagai penghukum. Dasar kamu yang Naren, terlambat saja. Ya, ada hardikan, ada betakan.
Nah, kalau Bapak Ibu lihat lagi jawaban Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai penghukum, seperti inilah kita ternyata. Ya, yang pertama, kalau ini ya Bapak Ibu, saya contohkan memang untuk kelas untuk yang fase tinggi ya. Tapi walaupun begitu di fase rendah ada juga kan yang terlambat, ya, ada juga yang terlambat. Tadi posisi penghukum, sekarang kita lanjut. Posisi pembuat merasa bersalah dengan kejadian yang sama. Naren, Aduh, Kakak Naren. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, Bapak Ibu, seperti inilah kalau kita tadi sebagai pembuat rasa bersalah. Naren, kenapa terlambat lagi Naren? Dengan intonasi seperti itu membuat si Naren menjadi merasa bersalah. Seperti inilah kira-kira kalau kita dalam membuat penyelesaian masalah, memilih tadi posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga, posisi sebagai teman dengan permasalahan yang sama. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu tadi posisi sebagai teman Bapak Ibu. Pernah kita lakukan Bapak Ibu? Pernah kan? Kalau gitu mari kita lihat posisi pemantau atau monitor. Dengan permasalahan yang sama. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu tadi posisi pemantau. Kita juga pernah melakukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Manajer, sama-sama kita saksikan. Dengan kasus yang sama.
dulu, kata Naren. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini dari kelima posisi kontrol guru. Nah, dari video ini coba lihat tulisan yang tadi Bapak Ibu bilang. Bapak Ibu tulis. Nah, ada yang pengen berubah? Ada yang pengen berubah? Masih tetap sama dengan pilihannya? Masih tetap sama? Baik, sekarang kita lihat. Yang mengubah hukum, ya, isinya tentang menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Naren, kamu ini ya terlambat saja. Itu tadi ya. Nah, dampaknya Bapak Ibu, anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau guru mapel tertentu. Nah, kalau Bapak Ibu di posisi pembuat merasa bersalah, suaranya lembut ya tadi ya. Naren, terlambat lagi. Nah, suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Ya, kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru yang menderita. Nanti ibu yang kena malah dengan kepala sekolah. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah dan rendah diri sehingga menarik diri. Nah, kalau dalam posisi teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya ternyata Bapak Ibu, murid hanya bergantung pada satu orang tadi itu saja dan membuat siswa menjadi tidak mandiri karena dia merasa gurunya adalah temannya. Lanjut, kalau kita di posisi pemantau, nada bicara dan ekspresinya datar saja. Identitasnya berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya, siswa tadi menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai dari kebajikannya, kebajikan besar. Melihat dari nilai kebajikannya dan membuat anak tidak sepenuhnya mandiri. Terakhir, kalau kita memilih posisi manajer, suaranya netral, tercipta identitas positif. Ya, di sini dikatakan berhasil karena kita hanya sekedar menyarankan semuanya itu dari anaknya. Jadi nanti dia pun nanti saya dulu Pak Emma membangunkan saya, kan itu dari si Naren tadi. Membantu siswa memecahkan masalah, si Naren sendiri memecahkan masalahnya. Kita hanya mengarahkan saja. Dampaknya murid menjadi mandiri dan percaya diri dalam memecahkan masalah. Nah, kira-kira Bapak Ibu masih berubah apa tetap? Iya, ada yang berubah, ada yang tetap. Itu kembali kepada diri Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah bagi peserta didik Ibu. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai manusia, sebagai peserta didik, sebagai guru, kita ada kebutuhan dasar. Ya, yang pertama bertahan hidup. Setuju Bapak Ibu, ada kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Sangan, pangan, papan, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Penguasaannya kalau untuk anak mungkin seperti ini.
Aku bisa ngerjakan matematika, aku bisa main bola, itu di penguasaan. Kebebasan seperti apa Bapak Ibu ya? Kadang mungkin dia jenuh mungkin belajar di kelas saja, mungkin sekali mereka pengen belajar keluar, ke lapangan, ke perpustakaan, gitu ya Bapak Ibu. Kesenangan, semua orang pasti kepingin kesenangan. Tidak hanya guru, tidak hanya murid, semuanya pasti pengen kesenangan. Inilah kebutuhan dasar kita sebagai manusia, ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah ini ada beberapa poin. Masuk ke mana? Masuk ke kebutuhan dasar yang mana? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Masuk ke mana Bapak Ibu? Kebutuhan dasar tadi? Kesenangan. Aku senang. Berarti dia senang kan? Berarti kebutuhan dasar yang terpenuhi adalah kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu apa Bapak Ibu? Ya, rasa sayang dan diterima. Itu kebutuhan dasarnya. Nah yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa? Kebebasan. Yang satu tadi penguasaan. Itu penguasaan. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Nah yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah ini baru kebebasan. Ini contoh kecil kita memenuhi kebutuhan dasar siswa kita. Nah, di sini ada nama Bapak Ibu namanya dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini adalah kejadian-kejadian lampau yang positif, yang senang, yang bahagia. Ini mungkin setiap orang berbeda. Contoh seperti ini. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Untuk Bu Fitri, siapa yang paling penting? Apa? Yang penting bagi Bu Fitri, iya dengar keluarga. Bagi Bu Fitri keluarga. Mungkin bagi Bu Nurda anak. Itu dunia berkualitas itu setiap diri pasti berbeda. Kalau kayak Bu Lupi, belum punya keluarga, mungkin orang tua. Iya benar. Nah nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ini juga beda-beda. Pak Warsino, nilai terpenting apa yang harus ada dalam diri Pak Warsino? Kira-kira? Kalau Miss Nurda kira-kira apa? Jujur, Bu Siska jujur, tidak sombong. Setiap orang berbeda-beda, tapi seperti tadi yang saya katakan nilainya yang positif. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Karakter apa Bapak Ibu? Penyabar boleh. Rendah hati. Rendah hati juga boleh. Makanya seperti saya bilang tadi, setiap orang pemenuhannya berbeda. Nah, selanjutnya apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Ini juga berbeda Bapak Ibu. Kalau saya mungkin waktu dulu CPNS saya senang banget. Mungkin kayak Bu Fitri pas kapan? Pas berumah tangga mungkin. Ya dapat suami yang soleh, rumah tangga kan? Iya. Seperti yang saya bilang tadi, kebutuhannya berbeda setiap orang. Nah, kalau yang terakhir nih saya pilih, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa yang paling bermakna? Yang sudah kita jalani, yang sudah kita lewati. Ada yang bisa menjawab yang paling bermakna? Boleh kebahagiaan. Kalau saya mungkin kesehatan bahasanya Bapak Ibu. Ya kalau kita sehat rasanya, iya banyak tunjangan lain lah. Kalau sudah sehat ya Bapak Ibu ya, itu tentang dunia berkualitas. Nah ini tadi dia yang segitiga restitusi. Bapak Ibu, ternyata seharusnya kalau kita menghadapi permasalahan anak dengan cara inilah kita harus menyelesaikan. Apa itu Bapak Ibu segitiga restitusi? Ada 3 hal yang kita harus lewati untuk kita menyelesaikan permasalahan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga adalah validasi kebutuhan. Dari ketiga ini tidak ada yang menghukum.
Dari ketiga ini ternyata tidak boleh menghukum teorinya. Nah, untuk itu kita lihat bagaimana seorang guru menyelesaikan sebuah permasalahan muridnya. Kita perhatikan sebentar saja. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Nah, Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain sama Eka? identitas. Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, Bapak Ibu, assalamualaikum. Dari sini tadi jelas ya Bapak Ibu, tidak ada kata-kata hukuman. Tidak ada sama sekali kata-kata hukuman. Kita hanya memanajer saja sebagai guru. Semua jawaban, semua solusinya dari murid, ya Bapak Ibu. Cuman saya berpikiran seperti ini. Ini kan contohnya kelas tinggi ya, fase tinggi. Fase A, fase rendah bagaimana? Tidak masalah Bapak Ibu, sama-sama kita belajar agar kita ke depan dalam permasalahan kita menggunakan segitiga restitusi. Insya Allah sama-sama kita belajar. Walaupun hal ini merupakan hal baru, tapi insya Allah kalau kita coba, insya Allah pasti bisa. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Tapi sebelumnya saya pengen kembali ke pertanyaan awal pemantik tadi, kira-kira berubah atau tidak. Nah, yang ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tapi kalau dari segitiga restitusi itu tidak Bapak Ibu ya. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Enggak ya Bapak Ibu. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Iya. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Iya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, inilah diseminasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya saya harap kita sama-sama bekerja sama untuk menciptakan budaya positif kita di sekolah agar sekolah
sekolah kita bisa lebih baik lagi. Seperti visi sekolah kita sama-sama yang sudah merupakan kesepakatan kita, mari sama-sama kita ciptakan budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu semua? Baik, terima kasih. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, siapa yang pimpin doa? Apa? Terima kasih kepada anak Ibu Arfa. Nah, anak Ibu, hari ini ya kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, ada yang tahu tentang keyakinan kelas? Apa nak? Belum tahu. Kalau tentang peraturan kelas tahu tidak? Tahu ya. Ya, jadi kita sekarang tidak lagi membuat peraturan kelas, tapi kita buat keyakinan kelas. Kenapa kita buat keyakinan kelas? Kalau peraturan itu sekolah yang buat atau ibu yang buat. Tapi kalau keyakinan kelas kita sama-sama yang buat. Tolong angkat topinya. Iya. Kalau keyakinan kelas itu sama-sama kita yang membuat, dari kalian untuk kalian. Ya, kalian yang membuat keyakinan kelas dan kalian juga harus melaksanakannya. Begitu juga ibu. Ya, jadi Ibu mau untuk di kelas 6 ini kita keyakinan kelasnya itu dari kalian, untuk kalian. Ini Bu bagi dulu, tolong Azra bagikan ke kawan-kawannya. Boleh warna apa saja. Satu orang boleh dikasih satu sticky note. Di sticky note itu kalian tulis mau apa ya kelas kita, ya biar kelasnya aman, tertib, disiplin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan SPD, mengajar di SD Negeri Bukit Batu 3. Terima kasih buat Bu Nina untuk pemahaman budaya positifnya. Insya Allah saya akan melaksanakan, terutama tentang segitiga restitusi. Sukses terus untuk Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdaningsih, guru bidang studi bahasa Inggris di SD Negeri Bukit Batu 3. Saya senang sekali mengikuti diseminasi yang Bu Nina buat karena menambah pemahaman saya tentang budaya positif. Terima kasih Bu Nina, sukses selalu CGP-nya ya. Sering buang sampah sembarangan. Jangan.